Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fatila Bika Mahendra, NIM 2019-008-312. Saya dari kelas 6A8 Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kinerja. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenali apa itu manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi termasuk kinerja masing-masing individu dan juga kelompok kerja di suatu perusahaan tersebut. Suatu organisasi ataupun perusahaan bisnis apapun itu pasti mempunyai sebuah tujuan yang ingin diraih. Hingga tujuan itu berhasil dicapai, tentu dibutuhkanlah kerjasama yang baik antara masing-masing roda penggerak dari perusahaan tersebut. Salah satunya adalah karyawan yang bekerja. Sebagai mata rantai penting demi tercapai tujuan perusahaan, hasil kerja dari karyawan perlu dimaksimalkan. Dengan begitu, perusahaan atau organisasi mampu bergerak lebih cepat dan efektif di dalam meraih target yang ingin dicapai. Apa saja komponen sistem manajemen kinerja? Yang pertama, pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas dengan yang telah direncanakan saat perekrutan pekerja. Yang kedua, memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancarai. Yang ketiga, menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan di dalam meraih target atau tujuan perusahaan serta memenuhi job description atau deskripsi pekerjaan sesuai ketetapan sebelumnya. Yang keempat, memberi penawaran pekerjaan terhadap karyawan yang telah terpilih. Dalam hal ini, menjelaskan kelebihan perusahaan, gaji, tunjangan, fasilitas, dan yang lain-lain. Selanjutnya, ada tahapan sistem manajemen kinerja. Setiap organisasi bisnis memiliki sistem manajemen kinerja untuk menjaga agar kualitas kerja karyawan sesuai harapan dan tidak mengalami penurunan yang berdampak pada produktivitas perusahaan. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk mengelola kinerja karyawan secara efektif di dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan. Yang pertama, fase planning. Pada tahap ini dimulai dengan membuat rencana perusahaan yang diarahkan pada sasaran strategis, key performance indicator, standar kerja, dan juga aktivitas SMART. Prosesnya ini berlangsung top and down, ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan diturunkan ke bawah. CEO menetapkan tujuan apa saja yang akan dicapai oleh suatu organisasi tersebut, yang menyangkut visi jangka panjang dan juga jangka pendek. Manajemen membuat pedoman tentang rencana perusahaan ke depan dan cara mewujudkan planning mereka tersebut. Selanjutnya, manajer di level bawah menerjemahkan rencana bisnis tersebut ke dalam sasaran kerja, termasuk daftar tugas, target, dan juga standar kinerja harian. Yang kedua yaitu fase monitoring. Pada tahap ini, pelaksanaan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dan melibatkan pengawasan. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas harian di setiap departemen telah sesuai dengan arah dan juga sasaran serta tujuan organisasi secara umum. Dalam tahap ini, manajer di setiap divisi juga wajib memberikan feedback kepada karyawan untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan juga meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu ada fase reviewing.
Pada tahap ini dilakukan evaluasi periodik yang melibatkan manajemen perusahaan, HRD, dan setiap manajer di departemen. Evaluasi ini untuk menilai sejauh mana rencana yang telah berjalan dan sasaran yang telah dicapai, apa yang menjadi kendala, dan juga bagaimana cara memperbaiki kendala tersebut ke depannya. Review dan evaluasi ini dibutuhkan manajemen sebagai pertimbangan untuk mengembangkan rencana yang lebih baik, lebih realistis, dan melibatkan kolaborasi seluruh karyawan. Fase ini menilai kinerja karyawan dalam periode tersebut, apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, serta pengalaman baru apa yang telah mereka peroleh. Yang keempat yaitu fase reward. Fase reward ini merupakan fase terakhir dari sistem manajemen kinerja. Fase ini merupakan pemberian penghargaan untuk setiap karyawan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja, yang tujuannya adalah meningkatkan semangat kerja karyawan agar berkinerja lebih baik lagi. Selanjutnya ada metode evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat hasil di dalam melaksanakan tugas dan juga fungsi yang telah dibebankan. Dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam melaksanakan pengembangan visi dan misi. Manfaat manajemen kinerja untuk siapa sih? Manfaat itu untuk 3 pihak ya. Yang pertama, untuk perusahaan. Sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu di dalam memperbaiki kinerja pegawai, meningkatkan komitmen kerja pegawai, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan, dan juga untuk tentunya meningkatkan keterampilan pegawai. Manfaat bagi karyawan yaitu sebagai informasi peran dan tujuan karyawan untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas, dan juga sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. Yang ketiga yaitu adalah manfaat bagi manajer. Untuk manajer sendiri, manfaatnya yaitu membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku karyawan, memperbaiki kinerja tim dan juga individu pekerja, menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas, dan juga membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Nah, ini ada studi kasus. Di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan New Zealand, implementasi NPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses reformasi. Di Amerika Serikat, GPRA menjadi titik balik birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel. Di Inggris, implementasi anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu agenda pemerintahan. Sedangkan di New Zealand dan Australia, birokrasi menjadi lebih lekat dengan berbagai ukuran keberhasilan. Beberapa praktek yang baik tersebut mendorong Indonesia untuk mengadaptasi konsep ini melalui sebuah sistem yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat SAKIP. Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintah yang profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel. Melalui penerapan prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Dalam praktiknya, kematangan instansi pemerintah dalam mengelola kinerja melalui pelaksanaan sistem tersebut berbeda-beda. Kementerian PAN-RB sebagai instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab mengawal kualitas implementasi manajemen kinerja, melakukan evaluasi untuk memetakan kematangan instansi pemerintah.
Hasil evaluasi kementerian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, yang kedua menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat tercapainya tujuan atau sasaran, yang ketiga menetapkan aktivitas, program, dan kegiatan yang berdampak bagi pencapaian tujuan atau sasaran, dan yang keempat menetapkan alokasi anggaran atau program yang selaras dengan tujuan sasaran. Menurut saya, upaya mendorong manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja itu melihat besarnya dari dampak kualitas implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja oleh instansi pemerintah Indonesia yang sangat rendah, maka Kementerian PAN RB ini harus melakukan beberapa upaya, antara lain yang pertama mengintervensikan pembinaan kepada instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Yang kedua yaitu membangun sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.